di Teater Dalam Kata, podcast yang menjelajahi dunia panggung, seni pertunjukan, dan cerita. Saya Angel dan rekan saya Zulfa sebagai host. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih, yaitu pertunjukan teater yang berjudul Sayang Ada Orang Lain dari angkatan Bamerta Teater SMK Negeri 10 Bandung. Yeay! Sebelum kita menggali lebih dalam tentang tema, karakter, dan pengalaman proses produksi pertunjukan Sayang Ada Orang Lain ini, mending kita saksikan trailernya yuk, yang sudah disiapkan untuk memberi gambaran yang singkat dan padat. Check it out! Suminta! Carilah pekerjaan ekstra sebentar. Kasihan bila istrimu yang mesti bekerja. mau nagih hutang juga ya? Tapi kau harus ingat, Suminta, istrimu sudah kotor. Mengaku tidak! Tidak mungkin, Kak. Kau sudah kotor, Winnie! Kau sudah kotor! Tidak mungkin aku mencintai orang lain selain kau. Selamat tinggal. Nah, tadi kita udah menyaksikan trailernya dan sekarang kita udah sama para aktornya nih. Yuk kita perkenalan nama dan berperan sebagai apa sih mereka ini, mulai dari ujung ya. Halo, nama saya Dika Caniago Ibrahim. Peran saya sebagai Haji Salim. Hai Dika. Nama saya Tamahe Padanira. Di sini saya berperan sebagai Mini. Halo Tama. Hai, nama saya Aurel Siti Anindya. Saya berperan sebagai Sum. Halo Aurel. Nah, kita udah kenalan. Mending kita tanya-tanya langsung aja yuk. Iya, pasti teman-teman di rumah yang nonton juga penasaran nggak sih tentang naskah ini? Nah, kira-kira siapa sih penulis dari naskah Sayang Ada Orang Lain ini? Naskah ini ditulis oleh Utui Tatang Santani. Oh, keren banget ya. Kenapa sih kalian tuh memilih naskah Sayang Ada Orang Lain? Kan banyak ya naskah-naskah tuh. Ya. Karena menurut kami naskah ini tuh punya cerita yang menarik. Konfliknya juga menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Ceritanya ringkas, tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari naskah Sayang Ada Orang Lain ini. Iya. Nah, kira-kira apa sih lakon dari naskah Sayang Ada Orang Lain ini? Bentuk lakon dari naskah ini tuh tragedi. Oh, Wow, kayak tragedi. seru banget ya. Iya, seru banget. Kamu penasaran gak sih? Aku penasaran banget sih. Pasti teman-teman di rumah juga penasaran ya. kan? Kalau udah nggak sabar, mending kita nonton pertunjukannya langsung yuk. Check it out.
semuanya hilang. Kamu dirampak, Min? Nggak ada apa-apa, Sukma. Kamu yakin, Min? Iya, nggak ada apa-apa. Sini baik-baik aja kok. Emangnya kamu kesini mau apa? Ada apa, Sukma? Jadi gini, Min. Suamiku kan sebentar lagi ulang tahun. Kamu tahu kan, suamiku suka bermain badminton. Tapi, iya. Tapi ia tidak memiliki alatnya, Min. Ya, ha, Terus? rencananya aku mau kasih hadiah untuk dia. Terus? Suami kamu kan hobi bermain badminton. Nggak ada keahliannya untuk menjual ini. Ya, ha, ha. Pemoceng. Is, raket lah Mini. Oh, kamu mau beli raket? Iya, Sudah, duduk dulu ya. Tunggu sebentar, biar aku tanyakan dulu. baiklah Mini. Kak, bangun dulu, Kak. Kenapa? Ini ada Sukma datang ke sini. Ada apa? Katanya mau beli raketmu. Gak apa-apa. Ya sudah, jual saja. Lumayan untuk makan. Sukma, Sukma, ini raketnya. Coba dilihat dulu. Hah, ini sangat cocok untuk suamiku. Tapi ini terlihat sedikit rusak. Kenapa? Ya, terlihat sedikit rusak. Bolehkah saya mendapatkan harga murah nih? Harga murah? Emangnya kamu bakal nawarin berapa? Gimana kalau 20.000? Hah? 20.000 terlalu murah, Sukma. 40.000. Itu terlalu tinggi, Mimi. 30.000. 35.000. 30.000. Uang aku pas-pasan, Mimi. Ya sudah deh, kalau kamu tidak mau, aku cari tempat lain saja. Ya udah iya 30.000. Nah, itu dong harga yang pas buat barang yang pas. Ini dia uangnya, Mimi. Tapi nggak ada kembaliannya, Sukma. Gimana kalau pakai ini aja sebagai kembaliannya? Tidak perlu, Mimi. Ya sudah, kembaliannya aku mau ambil saja. Beneran, Sukma? Iya, Mimi. Oh, terima kasih ya, Sukma. Terima kasih banyak. Iya. Kalau begitu, saya pulang dulu ya. Saya mau memberikan ini. Terima kasih, Mimi. Iya, Sukma. Terima kasih juga ya. Iya. Suminta? Suminta? Aduh, masih tidur apa ya, udah siang begini. Suminta? Ya. Nih, kamu langsung ke masjid aja. Kak. Bangun, Kak. Lagi. Di luar ada Ibu Hamid. Bentar. Istrinya rapi, suaminya kayak gembel. Tetep aja begitu. Gembel. Kamu tuh yang gembel. Lihat rambutmu. Aku ini udah rapi gini loh. Dia mau pergi, Mit. Ada urusan katanya. Apa? Dia mau pergi? Iya. Bini?
Iya. Dia mau pergi. Iya pergi. Kamu tunggu rumah. Iya. Tidur. Iya. Kenapa nggak sama-sama pergi aja? Ini kan hari Minggu. Bagiku hari Minggu malah lebih memusingkan dari hari-hari kerja, Min. Kenapa? Uang tak ada. Jadi keluar rumah banyak penglihatan yang mengerikan. Diam di rumah banyak orang yang menagih hutang. Itu karena kamu selalu pesimis terus. Pesimis. Untung kamu enggak ya, Mini. Perempuan yang disamakan dengan laki-laki, Bu Hamid. Udah ya, aku pergi dulu. Tunggu. Enggak saling dulu gitu. Iya. Pergi dulu ya, Kak. Hati-hati sayang. Tunggu. Sunnya mana? Sun. Sekali lagi saja ya, aku sedang buru-buru. Hati-hati. Kenapa dia buru-buru ya? Tahu? Kamu beruntung punya dia. Tapi anehnya kamu selalu aja kelihatan lesu. Seperti bagimu langit-langit ini akan menimpa Bagaimana takkan lesu kalau gaji tidak cukup, Min? Gaji lagi. Coba kau pikir, gaji buruh sekarang sudah tidak lagi seimbang dengan harga-harga kebutuhan. Dengan yang ku terima sekarang, sesungguhnya kami hanya bisa hidup hanya untuk 10 hari saja, Min. Yang 20 hari lagi, kami mesti tutup dengan meminjam, mengutang, menggadaikan, atau bahkan menjual barang yang sudah ada. Yang lama hutang itu bukan semakin sedikit, Min. Ku takut akhir-akhirnya aku bekerja bukan buat istriku lagi, tapi semata-mata hanya untuk mereka yang mengutangkan. Aku kan sudah beberapa kali menganjurkan supaya kamu mengubah cara berpikir. Coba kamu berpikir secara real, berpikir secara logis. Kau kira aku pesimis gara-gara gajiku tidak cukup, Min? Oh iya tentu. Tidak, Min. Tidak benar. Lantaran gajiku tidak cukup, tapi setidaknya aku bisa membangun rumah tangga yang sejauh ini, Min. Dan itu tanpa melakukan korupsi, Min. Apa? Korupsi? Ya, tanpa melakukan korupsi. Siapa yang menganjurkan kamu untuk korupsi? Aku menganjurkan kamu supaya kamu mengubah cara berpikir. Coba kamu berpikir secara real, berpikir secara logis. Dengan berpikir lebih. Halo. Ya. Kamu tunggu aja dulu di depan masjid. Aku segera kesana. Iya. Tumben kamu ke masjid, Min. Aku sudah lama bertaubat. Alhamdulillah. Semoga lancar perdebatannya. Ya udah, aku kesana dulu ya. Hati-hati, Min. Iya. Tapi, Min, Apa? Ya. sebenarnya kau tadi kesini mau apa, Min? Oh, ini kan hari Minggu. Aku bosan di rumah. Oh, iya. Jadi aku hanya berkunjung ke rumah temanku. Iya. Ya sudah, aku kesana dulu. Hati-hati, Min. Tapi satu lagi. Kayaknya kamu harus cari penghasilan ekstra Sumita, supaya tidak istrimu yang bekerja. Maksudku, kasihan kalau dia yang harus bekerja gitu. Pikirlah secara logis. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Saya tukang minyak. Mau menagih uang minyak ya? Iya. Itu tidak ada. Mini. Nanti saja. Min. Min. Mau nagih hutang juga ya? Ya kenapa minta? Nggak tahu. Orang aneh. Ini kemana? Nggak ada. Ke rumah kawannya katanya. Duduklah. Ada apa, Sun? Jadi begini Minta, belum lama ini saya mengatakan ingin memiliki bosku. Nih, sebentar. Nah,
Waktu itu aku tidak mau kasih, tapi sekarang boleh-boleh saja, sebab aku sudah menggantinya. Maksud kamu istri aku mau beli ini? Iya, Beli? iya beli. Mana ada uang, Sum? Uangnya tidak usah sekarang, habis bulan juga boleh. Sama saja, Sum. Bros ini dibayar, tapi hutang ke toko tidak dibayar. Itu kan berabe. Bros ini cuma 20.000 minta. Masa untuk perhiasan istrimu seharga 20.000 saja mesti kau pikir sulit sih? Jangankan bros itu, Sum. Semua barang perhiasan di toko mau aku jadikan perhiasan istriku. Tapi kau tahu sendiri kan, dia itu pegawai sekarang cukup untuk apa? Aduh Minta, kalau segala hal digantungkan kepada gaji, mana bisa suamiku membelikan perhiasan semacam ini? Tapi suamiku sering mendapatkan penghasilan ekstra. Penghasilan ekstra? Iya, penghasilan ekstra. Penghasilan ekstra bagaimana, Sum? Suamiku kan memegang uang pemulihan pegawai. Nah, dari para pegawai yang memegang uang pemulihan itu, ia sering mendapatkan persenan sebagai tanda terima kasih karena sudah ditolong diuruskan. Mengurus uang pemulihan pegawai. Ya, saya mengerti. Supaya mereka bisa lebih lekas menerima uang itu, mereka harus berjanji kepada suamimu untuk memberikan persenan. Dan jika tidak maka suamimu tidak akan menguruskan itu semua, bukan? Seharusnya kau tahu bahwa sebenarnya itu adalah korupsi. Itu Sum. bukan korupsi, Suminta. Itu si pendapatmu, Sum. Jangan ikut campur urusan. Saya yang keluargamu. Kalau kau sudah ada pembicaraan dengan istriku, kau bicara saja dengan dia. Sumita! Sumita! Sumita, buka pintumu, Sumita! Siapa? Saya Ansan, Sumita! Masuk saja, Mang Haji, pintunya rusak. Sumita! 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 Di mana kau, Sumita? Di sini, Mang Haji. Taminsu. Ada apa, Mang Haji? Aku hampir tidak percaya demi Allah. Aku hampir tidak percaya. Istrimu. Istriku? Dia kenapa, Mang Haji? Dia celaka? Bukan celaka. Lalu kenapa? Tapi celaka juga sih. Celaka kenapa, Mang Haji? Istrimu bilang tadi mau kemana? Dia mau ke rumah kawannya, mau pinjam duit katanya. Bohong. Istrimu sedang berbohong. Kenapa? Barusan kulihat dia naik mobil, Minta. Naik mobil. Mobil apa salahnya, Mang Haji? Naik mobil juga ada salahnya. Apa? Kau pakai helm. Serius dulu, Mang Haji. Tapi ini serius demi Allah. Tadi istrimu naik mobil, tapi bukan hanya naik mobil saja, dia juga menaiki. Aku sampai gemetar melihatnya. Ya, kaki kanan juga ikut gemetar. Kaki kiriku kemana, Sumita? Kaki kiriku kemana, Sumita? Kaki kiriku kemana? Serius dulu, Mang. Ya, tapi ini serius. Wah, perempuan yang diciumi laki-laki itu adalah istrimu, Minta. Istri tetanggaku sendiri. Betul, Mang Haji. Astagfirullahaladzim. Kau tidak percaya kepadaku, ha? Buat apa aku sembahyang tiap waktu kau ini bicara dusta? Kau kira aku ini si Hamid, tetangga yang tidak kubur itu? Coba kau tanyakan kepadanya tentang apa yang terjadi dengan istrimu tadi. Tentu dia mungkin tidak akan mengaku. Hamid, Ya, apa dia melihatnya juga, Mang Haji? bukan hanya lihat saja, Minta, tapi dia ikut serta dalam mobil, duduk di samping supir. Tidak mungkin terjadi, Mang Haji. Hamid tadi dari sini. Apa katamu? Dia tadi dari sini? Iya, Sejak kapan dia ke sini? tepat pada waktu istriku mau berangkat. Setelah istrimu pergi, si Hamid pun juga ikut pergi. Iya, dia juga pergi. Itu dia. Dasar manusia kupur, tidak terpikir olehmu betapa jahatnya kawanmu itu. Aku sudah lama tidak percaya kepadanya. Dia sudah pecat ahlaknya, pecat imannya, pecat segala-galanya. Dan sekarang dia mulai berani menjual istri orang. Tunggu dulu, Mang Haji.
kita jangan menuduh Hamid dulu. Ya, baik. Ya, kita jangan menuduh si Hamid dulu. Kita belum tahu peran apa yang dia mainkan. Tapi kau tahu Minta, apa hukumnya menurut agama dia istrimu zina? Sudahlah Mang Haji, jangan dikatakan sampai ke sana pula. Oh, aku datang ke sini untuk mengabarkan bahwa istrimu telah melakukan perbuatan dosa. Kita tak usah membayangkan perbuatan istrimu lebih jauh. Kita lihat bukti saja, dan saya melihat buktinya. Istrimu diciumi oleh laki-laki Minta, diciumi laki-laki. Cukup. Kalau kau menganggap istrimu berciuman dengan laki-laki tidak berdosa, kau yang ikut berdosa. Minta. Apa yang mesti saya lakukan, Mang Haji? Jatuhkanlah hukumannya Minta, jatuhkanlah. Sudah Mang Haji. Tidak. Aku mencintainya Mang Haji. Mencintainya. Ya apa arti cinta di sini Suminta? Kau mengatakan kau tidak berdaya menghukum dia karena cinta. Kau yang tidak akhlaknya sama seperti si Hamid dan istrimu. Suminta, Keluar Mang Haji. Keluar. baik kalau itu mau. Tapi Suminta, kau harus ingat, istrimu sudah kotor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Nyonya ada. Tidak ada. Katanya mau bayar hari ini, tapi tidak tanya. Lantas kau mau apa? Keluar. Kau yang marah-marah. Kalau perkataan Haji Salim itu benar, aku ceraikan kau saat itu juga. Assalamualaikum Kak. Oh, aku mau kemana sih kalau banget? Aku pasti mau keluar ya buat cari makan. Kebetulan kan. Nih, saya sudah beli kami goreng buat kakak. Oh iya, barusan di jalan saya bertemu dengan penjual sayur. Katanya kakak marah-marah sama dia. Ya, saya bilang aja, salahnya juga. Salah suami kan tidak masih tahu urusan rambut. Nanti sekarang sudah beres Kak. Sudah saya bayar barusan. Kau bayar? Kau dapat uang banyak dari mana? Saya pinjam Yang dari mana, Mini? dari Dari siapa? Dari siapa, Mini? Nyonya Kusmana. Nyonya Kusmana. Langkah dia baik hati, suka meminjamkan uang. Sekarang juga aku ingin bertemu dengan dia. Lain kali saja kita bertemu di rumahnya ya. Lagi pula, kakak masih belum makan mie yang barusan saya beli. Lagi pula aku tidak mengharapkan kau membawa mie goreng. Tapi aku mengharapkan kau datang buat cerita yang terus terang. Cerita yang terus terang. Ya, cerita yang terus terang. Apa maksudmu? Kau tidak tahu. Kau tidak tahu atau kau mau pura-pura tidak tahu ini? Mengapa kau mesti berputar-putar juga? Siapa sih yang berputar-putar, Kak? Sebenarnya kau tadi dari mana? Dari Nyonya Kusman. Habis dari mana Lebih lagi? baik kau terus terang saja, Mini. Dengan berterus terang kau bisa mengurangi dosamu. Dosa? Ya, dosamu sekarang adalah tidak mau berterus terang. Aku tidak mengerti, Kak. Mengapa kau tiba-tiba saja seolah-olah mencurigai? Aku bukan mencurigai, Mini. Aku sudah punya saksi. Dan saksi itu adalah seorang tua yang patut dipercaya. Sekarang kau tinggal mengaku saja. Tapi apa yang harus saya akui? Kau belum mau mengaku, Mini. Ya, apa yang harus saya akui? Kau masih belum mau mengaku juga. Masih, Kak.
mobil. Kau diciumi oleh laki-laki itu. Kau tidak mau mengaku ini. Kau tidak mau mengaku. Aku tidak. Mengaku tidak. Sudah kotor. Sudah kotor, Bi. Maafkan aku, Kak. Minta maaf. Setelah kau melakukan semua ini, aku tahu. Aku tahu. Tahu aku miskin. Tapi aku juga manusia ini. Maafkan aku, Kak. Tidak punya hati. Sudah dibawa ke hotel mana saja kau? Sudah dibawa ke hotel mana saja? Kau disewa ini. Kau disewa untuk memuaskan orang lain. Maafkan aku, Kak. Bertahun-tahun tahun-tahun kita dirikan rumah tangga. Bertahun-tahun pula rumah tangga yang kita dirikan itu kita pelihara. Kita pupuk dengan cinta. Tiba-tiba sekarang Aku mencintaimu, Kak. aku tahu kau mencintaiku. Aku tahu. Tapi kau telah mengkhianatiku, Mini. Maafkan aku, Kak. Aku tidak mau melihat kau terus-terusan susah memikirkan kita Aku juga berdua. mengerti. Selama kau bernama manusia, dapatkah kau menghapus perasaan malu lantaran dihina? Tidak dapat. Tidak dapat. Nah itu. Karena itu aku harus menghapuskan diriku sendiri. Tapi aku tidak bisa tanpamu, Kak. Kau kira aku bisa hidup tanpamu? Tidak, Mini. Dalam saling mencintai, kita tidak bisa mengikatkan diri kita. Sekarang, untuk yang terakhir kalinya, sudahkah kau menolong aku? Menolong mengemas barang-barangku dan membawanya kemari. Kak, kau mau kemana, Kak? Jangan bimbang, Mini. Kau mau meninggalkan aku? Jangan bimbang. Nanti ku terangkan. Atas ini. Atas ini aku akan pergi meninggalkan kamu. Aku tahu kita akan berpisah dengan hati yang remuk.
tahu. Tapi aku berharap akan berbahagialah engkau dalam menempuh hidup baru bersama orang lain. Orang lain yang berlainan dengan aku, atau bahkan berlebihan dengan aku. Tidak mungkin, Kak. Tidak mungkin aku mencintai orang lain selain Kak. Sakamu aku akan mudah mencintai orang lain dengan cinta yang pernah aku kasihkan padamu. Tidak. Mulai saat ini, kau adalah kepunyaanmu, bukan kepunyaanku, dan bukan kepunyaan siapapun juga. Simpanlah. Simpan. Dan ingatlah bahwa kau pernah hidup bersama dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang sangat mencintaimu. Tapi di lain sisi, laki-laki itu juga yang membuat luka paling dalam yang pernah ada di hidupmu. Simpan. Aku pergi. Selamat tinggal. Maafkan aku ya, Kak. Gimana guys, pertunjukan barusan keren banget gak sih? Iya nih, sekarang kita udah sama sutradaranya nih. Halo. Penasaran kan? Penasaran deh. Benar. Aku sendiri penasaran sama proses bagaimana proses kalian latihan atau apapun segala macam sampai bisa menampilkan pertunjukan yang sebagus ini. Nah, kita langsung aja tanya-tanya nih. Yuk, langsung aja. Langsung aja tanya. Halo, perkenalkan saya Muhammad Hairan Nasrullah sebagai sutradara di sini dan juga berperan sebagai Suminta. Keren ya dia main loh, tapi dia juga mensutradarai. Kebayang ya pusingnya kayak gimana itu. Iya, jadi penasaran deh, gimana sih awal proses kalian membuat pertunjukan Sayang Ada Orang Lain ini? Oh, kayak kalau dari awal kami ada pembagian kelompok. Langsung kami mulai mencari naskah, menganalisis naskah, reading, dramatic reading. Habis dramatic reading kita lanjut dengan proses latihan, berikut dengan pembuatan setting dan properti dan mencari referensi make up dan kostum. Kayak gitu. Kira-kira ada gak sih kendala yang kalian alami selama proses? Kalau kendala pasti ada. Salah satunya kayak perbedaan pendapat. Mungkin karena kami menganalisisnya masing-masing, menganalisis naskah masing-masing, kami jadi memiliki pendapat yang berbeda, entah itu tentang adegan yang dibuat ataupun tentang alur cerita naskah kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada hambatan-hambatan gitu, kalian tuh gimana sih cara mengatasinya gitu? Oh, kalau ngatasi masalah kayak gitu paling kayak kami ngobrol bersama, terus mungkin juga cari referensi video dari pertunjukan yang sudah ada. Kita belajar, kita cari apa yang bisa dimasukin ke dalam konsep yang kita buat gitu. Oke.
Kemudian rutinitas apa aja sih yang kalian suka lakukan sebelum latihan? Kalau rutinitas kami sehari-hari itu kayak latihan per adegan, terus olah tubuh dan olah vokal bersama paling itu. Jadi itu tuh kayak rutinitas wajib ya. Ya rutinitas wajib pasti setiap hari kayak gitu berulang-ulang. Seru banget ya, kayak wow, prosesnya seru. sangat panjang ini kayaknya ya. Pesan apa sih yang disampaikan dari lakon Sayang Ada Orang Lain ini? Pastinya ada dong ya. Ada pasti. Pesan yang disampaikan dari lakon ini tentang suami istri, tentang hubungan suami istri. Komunikasi adalah hal yang penting bagi hubungan suami istri. Ketidakjujuran atau komunikasi yang tidak baik itu akan menyebabkan keretakan hubungan suami istri. Waduh. Kayaknya dia grogi ya ditanya sama kita. Iya mungkin karena kita juga terlalu pertanyaan bla gitu ya. Sedikit grogi. Ya nggak apa-apa. Minum dulu, relax. Ya. Oke. Gak kerasa ya kita udah tanya-tanya nih, udah berapa menit nih kita bertanya-tanya Udah sama- banyak banget dan udah cukup juga sih. Udah cukup ya. Terima kasih kepada sutradara dan para Aktor aktornya. tadi yang sudah berkenan untuk Iya. bertanya dan hadir di sini. Dan semoga para penonton juga dapat merasakan betapa serunya dunia teater dan semoga bisa ngambil pelajaran dari naskah yang mereka tampilkan tadi ya. Iya. Pastinya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dan Teater bukan hanya sekadar hiburan, melainkan juga sebuah medium untuk menyampaikan pesan-pesan yang mendalam tentang kehidupan, hubungan antar manusia, dan kadang juga tentang kritik sosial. Nah, terima kasih ya teman-teman di rumah sudah menonton Terima kasih. bincang-bincang kami dari Teater Dalam Kata. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Viva Teater! Bravo.